Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah di Masjid Hubul Huda. Semoga Allah senantiasa tetap melipat gandakan pahala pada kita semuanya, dan juga Allah SWT senantiasa meletakkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Selanjutnya langsung saja kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah SWT senantiasa membuka pikiran kita, membuka cakrawala berpikir kita di dalam ibadah kita atau dalam agama kita. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini juga malam ini malam puncak ya. Di tempat saya juga sama, tadi diundang jam 4 atau jam 4, jam 5 susah juga kalau kita ngikutin acara sampai jam 21 nanti. Ini istirahat dulu, sholat dulu gitu. Oh sama Pak. Sekarang mulai jam 4 lanjut lagi habis isya. Oh iya. Sama. Berarti sama Pak tadi dengan RW 21. Sama Pak Dila. Mungkin karena ada Benyamin Dafni yang datang tamu. Makanya begitu tadi. Dulu waktu kegiatan 17 Agustus perayaan di sana juga sama, Benyamin Dafni datang. Mungkin ya biasalah mau dekat-dekat lagi. Mungkin apa pilkada, jadi mungkin atau ini dulu ya. Ya mudah-mudahan sih niatnya bagus. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ad-du'a qabla salami. Waktu kemarin itu kita sedang membahas tentang doa sebelum salam di dalam sholat. Doa yang biasa kita baca dan juga mungkin di antara bapak-bapak sudah membacanya ya, setiap kali habis tahiyat akhir sebelum salam. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah redaksi hadis, matan hadis yang diterima oleh sahabat beliau bernama Abu Hurairah, dan kemudian ini juga diriwayatkan oleh imam yang tiga, berarti Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Salah satu doa itu yang kemarin kita sudah bahas, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabil nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemarin kita sudah membahas tentang azab kubur dan juga azab neraka atau siksa neraka. Ini akan dibahas keduanya ini, tentang azab kubur dan juga azab neraka nanti pada bab tentang jenazah. Di sini sebutkan jenazah dan juga bab tentang kiamat. Ada satu kitab juga yang terang nanti tentang ada bab jenazah dan juga bab tentang kiamat. Akan dijelaskan lebih jelas lagi, tapi di sini tidak ditampakkan karena sini terkait dengan ibadah. Kemudian selanjutnya yaitu wa min fitnatil mahya wal mamati, yaitu dari fitnah hidup dan mati. Fitnah hidup di sini yang dimaksudkan adalah wa fitnatil hayati hiya al-malu wal auladu. Ujian kehidupan atau fitnah kehidupan yaitu harta dan anak-anak. Jelas ya, di dalam Al-Quran sendiri itu banyak.
Ada ayat yang mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, ujian. Nah, ada juga yang berbunyi innama amwalikum wa auladukum atubul lakum, ya, musuh. Harta dan anak-anakmu itu adalah musuh kalian. Nah, itu banyak ada kata-kata seperti itu. Juga ada la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-hartamu dengan anak dan anak-anakmu itu melalaikan kalian, melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Harta dan anak-anak. Terkadang kita dengan harta misalnya mencari nafkah atau harta, itu sampai kemudian bukan meninggalkan, melalaikan, ya. Jadi la tulhikum amwalukum an dzikrillah. Jadi jangan sampai, kalau ada kata-kata jangan, ya, itu artinya menunjukkan larangan, ya. Tapi larangan ini kan ya jelas jangan, harus ditinggalkan. Ya, kalau al aslu fin nahyi, ya, litahrim. Pokok asal sebuah larangan itu menunjukkan haram, ya, atau ya harus ditinggalkan, gitu. Illa madalat dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil lain yang kemudian mendukung hadis ini atau ayat ini, ayat tersebut menjadi makruh. Tapi kalau dilihat itu menjadi tahrim. Seandainya harta dapat melalaikan seseorang untuk mengingat Allah, ya, kemudian mendirikan sholat dapat dilalaikan oleh harta dan anak-anak, maka di sini akan, kalau dilakukan, akan mendapatkan dosa, karena ini adalah larangan. Apalagi kalau haram, haram itu kan ditinggalkan mendapatkan pahala, dikerjakan mendapatkan dosa. Nah, ini disebutkan wa min fitnatil mahyaki. Jadi fitnah kehidupan itu adalah harta dan anak-anak. Kemudian wal mamati, dan fitnah kematian. Apa itu di sini disebutkan wa fitnatul mamati al fitanatu inda khurujir ruh wa fil qabri, yaitu ujian-ujian pada saat di mana ruh keluar dari jasad kita, dan juga pada saat ruh itu berada di alam kubur. Di situ banyak ujian, banyak fitnah, ujian yang sangat luar biasa. Kita sebagai kelompok ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa adanya suatu kehidupan di alam barzakh, atau ada satu alam di mana kita menunggu atau penantian datangnya hari kiamat. Dan tentunya di dalam di dalam kubur itu ada siksa, ya, siksa kubur atau dalam kematian. Kayak tadi kan min adzabil qabri. Kalau Rasulullah mengatakan kita berlindung kepada Allah dari siksaan kubur. Nah, dari tekstual hadis ini, walaupun hadis ini ada yang mengatakan lemah, sehingga mereka kemudian ada yang tidak meyakini atau berpendapat bahwa di dalam kubur itu ada siksaan. Nah, tentunya di dalam siksaan kubur atau juga fitnah kematian disebutnya, ya. Nah, itu orang-orang yang sudah wafat, baik itu yang wafat di zaman Nabi Adam atau Nabi-Nabi terdahulu, ataupun orang yang wafat misalnya sehari kemudian besok kiamat, ya. Nah, itu sama, ya, sama.
artinya sama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah dipraktekkan langsung atau disebut dengan pembelajaran secara langsung yang dilakukan oleh Allah kepada seorang nabi yang bernama Uzair bin Saruha. Seorang nabi Uzair bin Saruha, yaitu seorang nabi yang kala itu dalam surat Al-Baqarah ayat 259 kalau nggak salah ya. Kita buka dulu sebentar di sini. Yang bunyinya au kalladzi marra ala qaryatin, atau seperti orang yang melewati sebuah perkampungan, di perkampungan di mana dilewati oleh Nabi Uzair bin Saruha. Nabi Uzair di sini disebutkannya Uzair, nggak disebutkan secara langsung ya. Ada ayat-ayat atau firman Allah itu kadang disebutkan namanya secara langsung, ini Nabi siapa ya. Hanya di sini disebutkan dengan misalnya Yusuf ada namanya, tapi kalau ini tidak disebutkan namanya ya, secara langsung gitu. Di 259 coba ya. Di sini kita coba. Dua masih benar ya. Saya tadi lupa ya. Gimana? Oh iya ini. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarik falinaj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila al-idhami kayfa nusizuha thumma nafsuha rahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Inilah uniknya ya Al-Qur'an, kadang menyebutkan siapa orangnya, tapi ada juga kalanya tidak disebutkan. Seperti misalnya juga di dalam surat Al-Kahfi ya, terkait orang yang ingin belajar dengan seorang nabi gitu ya, yang dikatakan sebagai Nabi Khidir, yaitu Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir ya, tapi akhirnya kan tidak sabar gitu ya. Nah ini juga disebutkan juga, ini memang banyak. Ini Nabi Uzair ini adalah nabi di kalangan Bani Israel. Nah kala itu ya ini perkampungan ya, atau seperti orang yang melewati sebuah perkampungan atau negeri yang bangunan-bangunannya itu runtuh. Kemudian dia berkata ya, jadi mungkin itu semacam keraguan dari seorang nabi, bisa ragu juga ya, atau ingin mengetahui gitu ya. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghidupkan semua yang sudah mati dan hancur ini? Nah, itu terbetik di dalam hatinya. Maka kemudian untuk membuktikan, Allah langsung ujikan kepada dia langsung yang sedang bertanya dalam hatinya. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin, maka Allah matikan dia selama 100 tahun. Jadi fa'amatahu, mata yamutu itu kan mati, tapi ditambahin alif amata, artinya mematikan. Allah mematikan hamba ini, yaitu di sini disebutkan dalam riwayat tafsir itu adalah Uzair bin Saruha. Dimatikan selama 100 tahun,
Setelah itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan kembali. Ba'atsa yaumul ba'ats, kalau kita ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Nanti terkait dengan itu. Setelah dia bangun, ditanya oleh Allah. Ada yang mengatakan itu bentuknya suara langsung ke dia, ke Nabi SAW. Ada juga melalui malaikat Jibril atau berupa seorang laki yang bertanya kepada Nabi Uzair bin Saruhah, qala kam labithta, berapa kamu tinggal di sini? Berapa lama kamu tinggal di sini? Kam labithta. Qala, kata Uzair bin Saruhah yang sudah dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Labithtu yauman aw ba'da yaum, aku tinggal di sini selama sehari atau setengah hari. Dalam sebuah riwayat dia ini dimatikan oleh Allah waktunya setelah sholat zuhur, kemudian dibangkitkan kembali waktunya sholat asar. Jadi kayaknya sebentar memang gitu. Padahal dia udah 100 tahun nih ditidurkan oleh Allah. Bukan ditidurkan ya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah. Ya, dalam sebuah itu dia dimatikan di zuhur antara asar. Lalu Uzair itu mengatakan, saya di sini baru sehari atau setengah hari. Gitu. Ya, labithtu yauman, aku tinggal di sini, menetap di sini 1 hari. Au ba'da yaum, atau setengah hari. Nah, ini menurut Uzair. Qala, Allah berfirman, bal labithta mi'ata 'amin, sesungguhnya kamu itu atau bahkan kamu itu menetap di sini selama 100 tahun. Mi'ah itu 100, an itu kan tahun, selama 100 tahun. Lalu Allah mengatakan, berfirman kepada Nabi Uzair bin Saruhah, fanzur ila ta'amik, lihat tuh makananmu tuh. Fanzur ila ta'amik, lihat makananmu. Wa syarabika, dan minumanmu, coba lihat makananmu dan minumanmu. Lam yatasanna, belum berubah, masih hangat, masih belum basi, nggak kering, nggak busuk, masih ada. Tapi di sampingnya wanzur ila himari, coba lihat ke keledaimu. Tuh, lihat tuh keledaimu. Disuruh lihat ila himari. Walinaja'al, jadi dia walinaja'al ka ayatan linnas. Coba lihat keledaimu. Keledai ini sudah mati, sudah jadi tulang belulang. Nah, lihat katanya. Inilah kami jadikan kamu sebagai satu tanda kekuasaanku terhadap seluruh manusia. Linnas, ayatan linnas. Wandur ilal idhami, lihat tuh tulang belulang keledai itu, ya, lalu disusun oleh Allah kembali. Cepat ya, mungkin langsung menyatu kayak sekarang itu, zaman sekarang itu dengan kecanggihan teknologi ya, dari robot bisa cepat begitu ya. Tapi itu kan di dunia ini kan ya, elektronik atau di dunia itu kan nggak bisa, kalau di dunia kenyataan nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala kaifa nunzizuha, ya, lihat tuh bagaimana kami, kata Allah, ya, menyusunnya kembali itu tulang belulang. Tsumma naksuha, kemudian kami balut, ya, kami balut tulang belulang itu dengan daging. Naksuha lahma, lahma itu daging, laham, ya kan? Naksuha lahma, jadi lagi itu keledai, ya lahma. Falamma tabayyana lahu, kemudian ketika itu jelas tampak contoh itu di hadapan Uzair bin Saruhah. Tapi lalu qala, dia langsung menyadari, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir.
Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi sesungguhnya kematian itu, mau mati zaman Nabi Adam, mau mati zaman Nabi Muhammad, mau mati sekarang, mau mati menjelang kiamat, bagi orang mukmin tentunya ya, orang yang soleh tentunya sama waktunya. Artinya ketika dibangkitkan nanti ya sama perasaannya. Nah, silakan Pak. Kebetulan mengenai tentang ini ya, kematian. Saya belum lama baca ada salah satu profesor lah dari Amerika mengadakan penelitian terkait dengan yang mati suri. Nah, dia mengadakan penelitian di berbagai negara, bukan di Amerika aja, ada dari Asia, Eropa, semua terutama Asia. Dan dia tanya terhadap orang-orang yang mengalami mati suri, ternyata sama jawabannya. Jadi pada saat mati suri yang mengalami itu pada saat ruhnya keluar dari tubuh, itu dia melihat keluarganya pada ngumpul ditangisin gitu, jasadnya itu. Dia mau balik lagi ke situ nggak bisa. Akhirnya dia masuk ke satu lorong, terus ketemu cahaya. Terus di situ yang mengalami itu melihat perjalanan dari kecil, perbuatan baik buruknya diperlihatkan kayak film, katanya, melihat film itu. Saya sampai merinding baca itu. Nah, itu bersebuah latar belakang agama dan berbagai bangsa negara, di beberapa negara itu sama seperti itu yang mengalami itu. Yang terakhir juga yang kemarin adiknya siapa, saya baca juga tuh di Detik kemarin, yang mengalami mati suri itu adiknya siapa, pengarangan ya, artis ada kan mati suri itu 3 jam. Nah, itu mengalami sama juga, melihat dulunya dan dinyatakan sama dokter itu udah meninggal gitu kan. Nah, secara klinis sudah meninggal itu 4 jam sebelum dimandikan. Jasadnya itu sama. Dia mau masuk, ruhnya mau masuk ke jasad lagi nggak bisa. Terus dia melihat itu juga tuh tentang perbuatan ininya, dari amal baik buruknya itu diperlihatkan semua. Nah, terus akhirnya ketemulah seseorang, terus disuruh kembali lagi. Baru dia bisa masuk ke tubuhnya, ke jasadnya lagi. Nah, itu semua hampir di beberapa negara itu dan beberapa latar agama itu sama. Nah, berarti yang di Al-Quran itu betul dan merasakan waktu itu cuma hanya beberapa detik, merasa menit gitu, padahal udah 4 jam, tapi dia yang udah kayak ketiduran sebentar kan, katanya seperti itu. Nah, ini kan yang 100 tahun berasa 1 hari ya. Betul. Nah, jadi ada dimensi waktu mungkin yang memang seperti Al-Quran itu kan, 1 hari di dunia 100 tahun dia dunia sama dengan mungkin 1 hari di akhir. 50.000 tahun ya di dunia sama dengan 1 hari di sana. Karena dari surat Al-Ma'arij itu disebutkan 50.000 tahun. Kalau di surat Alif Lam Mim Sajadah itu 1000 tahun. Jadi 1 hari kayaumin, ada tuh ya. Saya lupa itu. Kalau baca dari awal sih ingat, tapi itu ada. Mungkin kalau profesor itu baca Al-Quran, dia mungkin bisa ada, bisa. Makanya di sini hampir mirip dengan teori yang dikemukakan oleh Albert Einstein tentang teori relativitas. Hampir mirip teori relativitas. Mungkin mirip ya, mungkin ya. Nah, saya kemudian jadi berpendapat Albert Einstein itu dapat dari mana? Bisa juga dari kitab Injilnya atau kitab Tauratnya ya. Atau boleh jadi dia juga sudah melihat kitab Al-Quran dan meneliti, hanya saja hidayah belum nyampe kepadanya. Ya, hidayah belum nyampe kepadanya. Itu teori relativitas itu kan seperti itu. Ini mah menurut dia ya, 2 orang anak kembar, satu di bumi, yang satu dilempar ke luar angkasa. Maka sesungguhnya
Yang cepat tua itu yang di bumi, yang di sana balik lagi masih muda. Kayak ini modelnya. Uzair bin Saruha pada saat dibangunkan itu kondisi badannya dan kondisi fisiknya sama pada saat dia perasaan dia setengah hari, 1 hari. Tapi ketika dia pulang ketemu dengan pelayan gitu ya, dia kaget, dia sudah tua, sudah ubah, sudah jenguk ini segala macam. Pelayannya Nabi Uzair bin Saruha kaget, aku ini Uzair bin Saruha gitu. Kalau kau benar Uzair bin Saruha, dia buta ya, kalau nggak salah ini dalam satu ini, dan jadi dia buta. Kalau kau benar gitu. Jadi diraba-raba, kok masih muda gitu kan, mungkin belum ya. Akhirnya kalau kau benar itu adalah Uzair bin Saruha, doakan aku kepada Allah agar mataku ini sembuh. Kemudian doa, kalau diusap sembuh, terbuka. Nah semenjak itulah kemudian dia orang Bani Israel itu kemudian mengagumi Uzair bin Saruha itu. Akhirnya ada satu kelompok Uzair bin Saruha itu disebut sebagai anak Allah. Ada satu di Al-Baqarah juga kan, ya, Uzair itu bernullah. Uzair itu adalah anak Allah sampai saking segitunya gitu. Uzair itu Nabi Israel juga, Israel. Jadi ketika dia dibangkitkan pun dia ada sempat dia hidup lama, ada sempat dia hidup lama gitu. Nah itu mati suri selama 100 tahun. Iya, bukan mati suri, berarti dimatikan. Karena Allah sini bunyinya ya mungkin mati suri sebutnya ya, mati suri selama 1 tahun. Nah, katakan di sini fa'amatahu mi'ata amin. Tidak disebutkan mati suri, ada kata suri-surinya enggak ya, tapi cuma Allah mematikannya selama 100 tahun. Berarti kalau yang ada yang dimatikan 3 jam, 4 jam. Iya. Sama juga ketika di surat Al-Kahfi itu. Oh, iya. Nah, di ini ayat ini kan 259, nanti tolong dibuka lagi. Nah, di ayat 260 itu Ibrahim yang diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Kalau ini Uzair masih keturunannya dari Ishak ya. Ini Ibrahim langsung. Begini bunyinya. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizul hakim. Nah, ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah pada diriku bagaimana Engkau bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Nah, ini membuktikan bahwa adanya hari kebangkitan, ya, adanya yaumul ba'ats. Ibaratnya Nabi Ibrahim ini kayak gak percaya juga, kayak kan kata Allah akhirnya, Allah berfirman, awalam tu'min, kamu gak percaya? Tu'min itu ada amanah, iman. Kamu gak percaya? Kata Allah gitu. Awalam tu'min, kamu gak percaya? Qala bala, kami percaya. Kata Nabi Ibrahim, qala ya, saya percaya. Nah, tapi kata Nabi Ibrahim, walakin liyatma'inna qalbi, cuma saya pengen supaya hati saya ini lebih tenang. Itu kata Nabi Ibrahim. Qala, Allah berfirman, fakhudh arba'atan nadan, ambil 4 ekor burung. Ya, dia kata Allah, fasurhunna ilaka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna. Kemudian dipotong-potong itu 4 ekor burung itu, ya, kemudian letakkan di bukit-bukit yang berbeda. Ya, ini saya katakan minat thairi fasurhunna ilaika, maka dia akan kembali kepadamu pada saat engkau memanggilnya. Yang engkau jadi juz'an tumatuna, kemudian panggillah mereka, mereka akan datang berusaha mendekatimu.
disembelih terus dihancur-hancurin, itu burung yang 4 itu. Nah, wa'lam anallaha azizun hakim. Ketahuilah hai Ibrahim bahwasanya Allah itu maha mulia dan maha perkasa. Aziz itu maha mulia, bisa juga perkasa, dan maha bijaksana. Nabi Ibrahim sendiri juga digitukan oleh Allah langsung, ya, orang yang disebut dengan sebagai Khalilullah, kekasih Allah, ya. Nah ini itu 259 dan 260. Ini menunjukkan bahwa hari kebangkitan itu ada, dan juga menunjukkan bahwa kematian seseorang itu artinya adanya masa tunggu yang disebut dengan di alam barzah. Nah itu kan di surat lain itu dikatakan wa min waraihim, ya, barzahun ila yaumi yub'atsun, dan di depan mereka ada satu alam barzah yang disitulah mereka menunggu saatnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan alam barzah. Nah ini betul juga. Jadi terkait itu, maka Nabi Muhammad yang sudah wafat, apakah ada siksaan kubur? Pasti ada siksaan. Sebagai bukti misalnya seperti kayak Abu Lahab, ya, kan disiksa oleh Allah, yaitu setiap harinya itu diperlihatkan, disiksaannya bentuknya dalam hadis itu diperlihatkan neraka. Itu sudah sakitnya luar biasa. Ada dua pendapat. Apakah siksaan itu berbentuk fisik? Apakah siksaan itu berbentuk non fisik? Ada yang berpendapat ya siksaan itu ada kalanya bisa dilihat dari segi fisik, tapi tidak terlalu nyata, ya, tidak terlalu banyak, ya. Ada kalanya, tapi kebanyakan adalah non fisik. Iya. Alam kubur juga, alam kubur dulu kan. Alam kubur itu berapa lama? Nah, di sini berapa lamanya inilah tergantung Allah yang menentukan. Saya tidak tahu. Kayak kalau dalam barzah nunggu sampai kiamat kan? Iya. Cuman di situ nggak ada ya? Nggak ada berapa lamanya, itu nggak ada. Kalau dikatakan berapa lama, Nabi saja sudah 1400 tahun yang lalu. Ya sudah berapa? Berarti kalau dengan ukuran ukuran di hidup di dunia ini lama sekali, ya kan, lama sekali gitu. Tapi kalau dilihat sesuai dengan pemahaman ayat tadi, maka sesungguhnya tidak lama gitu. Maka akan menjadi sama pada saat dibangkitkan, akan sama, ya. Boleh jadi orang yang meninggal sehari kemudian besok kiamat dan dia buruk misalnya, menjadi perasaannya lama ketimbang Nabi Muhammad gitu. Atau ketimbang orang-orang soleh yang lainnya gitu. Sehingga ya ini baru ya Allah alam besar, ya baru pendapat dan disesuaikan dengan Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan ada dua hal yang berbeda tadi yang ditampakkan Allah kepada Uzair bin Saruhah. Yang pertama, makanannya masih hangat, masih nggak berubah. Tapi yang kedua, di situ ada hewan keledai sudah mati, sudah menjadi tulang belulang. Nah, dua hal yang berbeda seperti ini yang membuat kemudian Nabi Saruhah langsung berpikir, maha suci Allah, atau ya Allah, aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi hal yang berbeda dengan kondisi seperti ini bagi Allah itu adalah hal yang mudah, gitu. Bayangkan, ini makanan belum rusak, masih kayak sehari atau setengah hari, tapi ini keledai sudah 100 tahun mati. Ya, gimana tuh? Ya kan? Berarti ada dua. Jadi boleh jadi di alam barzah bagaikan makanan ini. Ya, di alam barzah
bagikan makanan yang masih utuh. Tetapi boleh jadi juga yang keledai tadi itu yang lama karena sudah hancur selama 100 tahun, sudah jadi tulang-tulangnya juga sudah mungkin menjadi membatu dan sebagainya, boleh jadi begitu Pak. Ya, nah tentang berapa lamanya itu ya Allah hanya Allah menjelaskan ya di antara tadi disebutkan di surat apa ya saya lupa, pokoknya di surat yang wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, itu surat apa itu kira? Tahu? Wa min waraihim ada di belakang ini. Kalau ini di Al-Baqarah ya. Nah di Al-Baqarah juga bicara tentang itu. Baik, kita kembali ke sini Pak. Ya memang perlu kita bahas ya, artinya kita supaya tambah yakin bahwa siksa kubur itu ada, karena Nabi menyebutkan doa itu. Dan kemudian fitnah kematian pun juga ada, yaitu berupa ya di sini sebut pada saat-saat detik kematiannya itu dia akan mendapatkan siksaan ya, atau ujian yang sangat berat ya, karena ada yang lama sakit ya pada saat itu ya, nafas mau nazak gitu ya. Sehingga kan ada kata-kata dalam surat An-Nazi'at ya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan demi malaikat-malaikat, Allah bersumpah, malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi yang pertama nazi'at. Nazi'at itu kan malaikat mencabut yang kencang. Naza'ah itu artinya mencabut ya, diberarti kencang. Tapi kalau nasyitati nasmo itu pelan gitu. Berarti ada dua kan. Berarti ada yang dicabut nyawa oleh Allah melalui malaikatnya dengan cepat, itu terasa sakit karena kayaknya keras, karena kekuatan dia ingin terus di dunia dengan ini masih pengen dunia gitu, ada dia. Nah lain nasyito ini udah lemah lembut karena sudah disebut dengan mutmainnah, itu dari nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, sehingga dia sudah tidak lagi ini, sudah ikhlas pasrah ya kan. Bunyinya ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i, ayo pulang wahai jiwa yang tenang, ayo pulang. Jadi ya irji'i itu kan artinya rojiun ya, rojiun itu kembali, irji ayo kembali ila rabbiki, kepada Tuhan, radiyatan mardiyah, dengan penuh kecintaan, radiyah itu dengan penuh kerelaan, dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah ini disebutkan di empat tadi ya, wa fitnatul mati ya inda ruh ya, inda khurujir ruh wa fil qabri, ketika saat ruh itu keluar, disitulah fitnah bagi kita. Maka kita berlindung kepada Allah supaya tidak terlalu sakit pada saat sakaratul maut atau nazat ya, nazat yang digambarkan di surat Al-Qiyamah ya, wal taffatis saqu bis-saq, di mana betis kanan dan betis kiri menyatu karena menahan rasa sakit pada saat dicabut nyawanya ya kan. Kadang-kadang kalau nggak saya kalla inna tadkaba yang balik taroki, di situ ada itu ya, wadonna annahul firaq, wadonna annahul firaq, dia mengira bahwa inilah sebuah perpisahan. Wa adonna annahul firaq, ini perpisahan. Wal taffatis saqu bis-saq, sehingga betis kanan, kedua betis itu menyatu. Waltab, untuk menahan rasa sakit dari saat dicabut rohnya ya, ya. Nah, ya kita mohon supaya cabutannya nggak sakit gitu ya. Ya
Ya kita bisa melihatlah dalam kondisi ini orang-orang terdekat kita yang sudah meninggal gitu ya. Jadi aduh benar-benar merinding juga juga nih ya. Yang penting kita harus bisa menuntun dia. Lakin mautakum bi kalimat la ilaha illallah. Ajarilah. Saat pesan demikian itu juga harus mengajari. Lakin mautakum bi kalimat la ilaha illallah. Ya, talkinkan, ajarkan kematian kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kata mautakum itu tidak bermakna lihadratil maut, ya, atau saat kematian datang, bukan saja, tetapi sesudah meninggal pun dibacakan kalimat la ilaha illallah. Saya juga heran, ada satu pendapat itu ternyata tahlil itu ada dasarnya, ya, ada dasarnya. Bahwa itu Imam Tirmidzi sendiri kalau masa dalam kitabnya itu, bahkan itu Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah itu juga mengatakan, ada satu hadis di dalam satu kitab itu disebutkan wa idza dakhaltum al-maqabir faqra'u al-mu'awwidatan al-mu'awwidataini, ya, wa ayat al-kursi wa surat yasin. Apabila kalian masuk ke dalam kuburan, ya, ini seperti seorang ulama, ya, memang pendapat ini ulama yang mengatakan itu juga berarti kan ulama salaf ada yang melakukan, ya. Ibnu Hambal yang menyebutkan itu, Muhammad Ibnu Hambali, ya, itu menyebutkan beliau ini kan ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah juga ahli salaf juga, yang kita juga harus ikuti juga kan. Jadi ternyata ada. Jadi membaca Al-Quran itu ya boleh. Hanya saja ada pendapat yang berbeda, ya. Apalagi kalau di sana nggak boleh. Ya, saya ke makam Baki aja lama-lama aja nggak boleh, udah harus suruh jalan terus masuk, ya. Yang makam Baki, ya, ke makam Rasulullah, paling sholawat kalau makam Rasulullah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan juga dari kita berlindung kepada Allah dari fitnah masih dajjal. Nah, 5 di sini saya dikruhu fil fitani wa alamat sa'ati. Ini akan dijelaskan tentang ini secara rinci, yaitu di judul tentang tanda-tanda kiamat. Nanti akan kita bahas. Ini kitabnya kitab yang keberapa nih? Saya juga belum buka. Nanti kitab yang keberapa? Bisa kita bahas ini kalau kita bahas doa aja, ya. Nah, ada juga yang ditambah doanya dengan riwayat lain, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. 6 di sini ada. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari minal ma'tham, dari maksam di sini. Maksam irtikabul itsmi, apa ya, melakukan perbuatan dosa, ya. Aku berlindung kepada Allah dari untuk melakukan perbuatan dosa. Wal maghram irtikabu ghoramatin maliyatin, ghoramatin maya, yaitu kalau maghram itu adalah berbuat dosa dengan harta benda, dengan harta, misalnya berhutang. Kalau orang hutang kan disebut dengan gorimnya, garam sama ya, gorimnya, utang yang ada, ya, satu orang ya mungkin di sebelah kita, ya, itu mau ngutangnya itu merengek-rengek, ya, tapi ketika bayarnya berat. Ada ya orang seperti itu, ternyata banyak. Ya, mohon maaf, kebetulan saya itu koperasi, jadi ada simpan pinjam itu kan merengek-rengek, pinjam. Tapi begitu pas saatnya datang waktu tagihan, tarsok heran juga, ya. Padahal dalam hadis jelas itu. Barang siapa yang mempunyai kemampuan
ya, kemudian dia tidak membayar hutangnya, dia termasuk melakukan perbuatan zolim atau aniaya. Nah, makanya jangan sampai kita punya utang, apalagi sampai meninggal punya utang. Alhamdulillah ya. Jangan sampai. Nabi Muhammad SAW tidak mau menyolati jenazah yang masih punya utang. Ya. Nah, makanya Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau menanggung utangnya orang ini? Lalu ada sahabat, saya langsung di Rasulullah mau mengimami. Ya, nah ini mungkin utangnya utang besar kali ya. Kalau nggak tahu, kalau utang itu mungkin masih dimaafkan. Kalau utang besar kan misalnya kan gua pinjem misalnya 100 juta gitu kan ya, baru balikin 25 juta misalnya belum, ya agak susah ini. Makanya bagus juga kalau ada asuransi ya, asuransi utang gitu ya, asuransi, karena itu bisa untuk membebaskan ahli waris dari itu semua gitu. Karena itu bisa menyulitkan gitu loh Pak. Orang kan bisa itu kadang-kadang utang, terus kemudian ada asuransi, itu bagus juga supaya dia tidak ini, karena itu susah itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Ini baru pembahasan tentang doa qabla salam. Nanti insya Allah kita akan baca doa-doanya saja ya, bagaimana apa saja yang bisa kita baca. Terima kasih, kurang lebihnya billahi taufiq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi